menanam Miana masih gagal-gagal terus, ndak mau hidup ataupun nggak mau rimbun, atau mungkin coraknya ndak bisa keluar. Nah, seperti inilah penyebab-penyebabnya kegagalan dalam menanam Miana. Yuk simak penjelasannya sama-sama. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Di videoku kali ini saya akan membahas penyebab kegagalan dalam menanam Miana ya teman-teman. Miana itu sangat mudah, jadi di dataran rendah, di dataran tinggi dia bisa hidup dengan cantik asalkan kita bisa merawatnya. Kok masih banyak yang belum bisa menanam Miana ya? Padahal kita pangkas saja, ditancepin dia sudah hidup loh. Bahkan di tempat-tempat tertentu Miana itu tergolong tanaman liar loh teman-teman. Di sana bahkan dibuat untuk masakan, dibuat untuk sayuran dan tumbuh di hutan-hutan. Jadi begini, penyebab kegagalan dalam menanam Miana itu biasanya terletak di awal ya teman-teman. Terletak di awal kita menanam, yaitu pemilihan media. Karena Miana itu sangat mudah, jadi medianya nggak perlu yang susah-susah, nggak perlu yang aneh-aneh, karena Miana juga biasa ya. Kalau jenis bunga itu jenis bunga yang biasa, yang istilahnya ndak sultan, ndak seperti kayak keladi. Keladi kan medianya khusus ya kalau keladi, tapi kalau ini ndak, ini biasa banget. Jadi teman-teman kalau gunakan media, kalau adanya tanah ya tanah aja, kalau mungkin adanya tanah merah ya juga tanah merah tidak masalah, jangan dicampur-campur yang lain seperti campuran pupuk atau pupuk kandang atau kompos yang berlebihan. Itu juga nggak bagus untuk tanaman Miana. Itu berawal dari setek batang seperti ini ya teman-teman. Kalau terlalu dimanjain medianya, dibagus-bagusin, istilahnya dicampur-campur dengan yang aneh-aneh, jadinya seperti ini, busuk batang. Nah, untuk mengatasi busuk batang kita tinggal potong kemudian ditanam lagi. Kalau tidak ditanam lagi ataupun kalau kita biarkan saja, kemungkinan besar itu awal dari kegagalan. Jadinya seperti ini teman-teman, yang busuk batang. Karena penyakit untuk Miana sendiri itu kalau sudah busuk dari bawah itu biasanya merembet ke atas, terus merembet sampai mati. Kuncinya itu Miana tidak mau kehabisan air, tapi juga tidak mau lembab ya teman-teman. Kalau Miana kalian terlalu lembab, jadinya seperti itu tadi, busuk batang. Kalau siang hari layu itu biasa, ntar kalau disiram dia juga akan seger lagi. Bukankah tanaman Miana juga butuh nutrisi? Iya benar, pemberian nutrisi itu tidak perlu berlebihan ya teman-teman. Mungkin karena kita terlalu sayang kemudian kita ngasih pupuk yang berlebihan, itu juga salah. Itu juga penyebab kegagalan dalam menanam Miana. Coba perhatikan mereka yang nanam Miana yang hanya ditancepin saja di halaman rumah ya, mungkin di desa-desa itu kan banyak buat pagar-pagar itu ya, itu malah subur-subur banget, padahal kan jarang juga dirawat. Hanya saja karena Miana itu daunnya empuk mirip bayam, memang jenis bayam-bayaman ya, jadi harus sering kita semprot. Kenapa? Kalau bayam aja ya, bayam sayur aja, kalau kita tidak sering semprot ataupun dibiarkan saja, nanti juga bolong-bolong, sering dimakan istilahnya hama, belalang, ulat dan lain-lain. Penyebab kegagalan menanam Miana yang lain yaitu karena takut pruning. Karena dia beranggapan kalau di pruning kan jadi jelek, padahal sebenarnya kalau di pruning diambil pucuknya itu akan lebih bagus ya teman-teman, akan bisa lebih berkembang. Nah seperti ini loh kalau tidak di pruning teman-teman, meninggi kayak gini. Nah seperti ini, apa sih cantiknya kalau sudah kayak gini? Kan sudah tidak cantik lagi, padahal Miana itu cantiknya kalau terlihat rimbun. Masih ada yang tanya, pruning itu apa sih kak? Pruning itu diambil pucuknya itu ya teman-teman, dipangkas pucuknya itu namanya pruning. Nah kalau sudah tinggi kayak gini kita bisa ambil di tengahnya atau bisa diambil pucuknya saja. Nah ini sudah saya ambil pucuknya. Kalau diambil pucuknya saja nanti rimbunnya di atas ya teman-teman. Nah seperti ini contohnya, ini yang saya ambil pucuknya, yang kapan hari juga kayak gitu, tapi saya ambil pucuknya dia sudah mulai ada kerimbunan di atas. Kalaupun nanti dipangkas yang atas itu ditanam, dia akan cepat rimbun ya. Nah seperti ini, soalnya di bawah kan sudah ada tunas-tunasnya juga, kalau misalkan kita mau pangkas juga tidak masalah.
Penyebab kegagalan dalam menanam Miana lagi yaitu monoton ditaruh di suatu tempat, di satu tempat ya teman-teman. Jadi nggak pernah kita pindah-pindah. Misalkan gini, kita percaya kalau Miana itu bagusnya di tempat yang kena sinar matahari ya teman-teman, yang full sinar matahari. Terus kita semua Miana diletakkan di full sinar matahari. Padahal jenis-jenis Miana ada yang tidak mau kena sinar matahari full. Misalkan kalau kita di dataran rendah jenis rainbow seperti ini kalau diletakkan di tempat yang full sinar matahari, coraknya tidak bisa keluar. Beda kalau di dataran tinggi. Di dataran tinggi itu meskipun di tempatnya akan panas ataupun di tempat teduh, coraknya tetap keluar. Kenapa? Karena memang udaranya tidak sama, cuacanya tidak sama. Itulah kenapa kalau di tempat saya Miana rainbow seperti ini, itu saya letakkan di tempat yang low sinar matahari. Bawahnya lembab, kemudian sinar mataharinya tidak full. Ini kena sinar matahari pagi saja, jadi coraknya lebih full. Kalau kita beranggapan kalau Miana itu bagusnya di semua Miana itu bagusnya di full sinar matahari, itu salah ya teman-teman. Kita harus mempelajari jenis-jenis Miana yang bagus kena sinar matahari ataupun jenis-jenis Miana yang bagusnya kurang dari sinar matahari. Itu biasanya seperti itu, masalah seperti itu terjadi di tempat yang dataran rendah seperti punya saya di Kediri. Itu seperti itu. Untuk mengeluarkan corak Miana pun juga sangat susah. Beruntung kalian yang tempatnya dataran tinggi, meskipun kalian nanti beli dari tempat dataran rendah itu warnanya biasa-biasa saja, hijau ataupun coklat polos, di tempat kalian mungkin coraknya akan lebih keluar bagus. Saya itu kadang sampai pindah Miana itu bolak-balik ya teman-teman, pindah ke sana biar coraknya bisa lebih keluar. Kadang ada memang yang saya taruh di tempat yang full sinar matahari, ada yang taruh di low sinar matahari, jadi kita sudah punya dua corak warna. Kadang sampai saya siram dengan air es juga teman-teman untuk mengeluarkan corak Miana itu. Kalau di tempat saya memang susah, soalnya kan panas. Itulah kenapa pencahayaan sinar matahari itu sangat penting, dan kalau salah kita peletakannya saya sebut sebagai kegagalan dalam menanam Miana. Karena bagi saya keluarnya corak Miana itu adalah sebuah keberhasilan dan kebanggaan bagi kita. Kalau corak Miana belum keluar, belum terlihat bagus, nah itu adalah suatu kegagalan bagi saya. Nah, itu tadi penyebab kegagalan dalam menanam Miana. Silahkan introspeksi bagaimana kalian kenapa menanam Miana itu bisa gagal, bisa tidak hidup atau tidak bisa keluar coraknya, itu ada di mana penyebabnya. Silahkan cek sendiri ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.